Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita sudah masuk di surat Ibrani pasal yang ketiga. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Supaya apa? Supaya mereka membuka hati untuk percaya kepada Yesus. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi ini orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Hati mereka ini begitu kerasnya, sehingga sampai penulis surat Ibrani ini memberikan gambaran-gambaran untuk mereka bisa percaya kepada Yesus, karena Yesus lebih dari yang lain. Di pasal yang pertama, ayat 1 dan 2, Yesus lebih daripada nabi-nabi. Kalau orang Israel, orang Yahudi menghormati nabi-nabi sebagai penyambung lidah Allah, Yesus lebih daripada nabi. Masih di pasal 1 kita tahu bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Kalau mereka menghormati malaikat sebagai pembawa pesan dari Tuhan, seharusnya mereka lebih lagi menghormati Tuhan Yesus yang lebih tinggi dibandingkan malaikat-malaikat. Dan kemudian kita juga belajar bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat dihormati oleh orang Yahudi hingga hari ini. Kalau Anda tanya kepada orang-orang Yahudi, tokoh terbesar menurut anggapan mereka tidak lain adalah Musa. Penulis Ibrani mencoba mengingatkan, Musa adalah tokoh terbesar bagi mereka, tapi ada yang lebih besar daripada Musa. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau mereka mendengarkan apapun yang dikatakan Musa, harusnya mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena Yesus lebih besar daripada Musa. Coba kita baca beberapa ayat ini di dalam ayat yang ketiga. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Musa mulia, betul, saya setuju bahwa Musa adalah tokoh yang luar biasa. Tetapi Yesus lebih mulia dibandingkan dengan Musa. Kenapa? Musa bagaimanapun juga adalah manusia biasa, sedangkan Yesus adalah Allah sendiri. Jelas Tuhan Yesus lebih mulia dibandingkan dengan Musa. Lalu kemudian penulis surat Ibrani juga membandingkan Musa itu ibarat bangunan, sedangkan Yesus itu ibarat ahli bangunan. Jadi Yesus itu yang menciptakan segala sesuatunya, menciptakan manusia, termasuk menciptakan Musa. Bagaimana mungkin yang diciptakan lebih tinggi daripada penciptanya? Jelas itu tidak masuk akal. Yang benar adalah sang pencipta selalu lebih tinggi daripada yang diciptakan. Kalau Yesus adalah ahli bangunan, sedangkan Musa adalah bangunannya, ahli bangunan menciptakan atau membuat bangunan mana yang lebih tinggi? Penulis Ibrani harus menulis segamblang itu, supaya orang-orang Israel sana benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan Musa. Mereka menaruh kekaguman yang luar biasa kepada Musa. Harusnya mereka menerima atau mereka membuka hati untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lebih daripada Musa. Maka daripada itu, di dalam ayat yang ke-8, nasihat penulis Ibrani kepada mereka adalah seperti ini. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ini masalahnya. Bangsa Israel hatinya keras. Bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Sekalipun Yesus lebih mulia daripada Musa, lebih mulia daripada malaikat-malaikat, lebih mulia daripada nabi, tapi mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tahu latar belakang Yesus tidak lebih daripada tukang kayu. Yesus secara silsilah anak daripada Yusuf dan Maria, orang biasa. Buat mereka, mengapa harus menghormati Yesus lebih daripada Musa? Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Raja di atas segala raja.
Bolehlah sampai hari ini orang Israel masih menutup hati, masih mengeraskan hati kepada Tuhan Yesus. Namun satu kali kelak, percayalah, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saudara dan saya haruslah kita mengakui ketuhanan Yesus. Kita mengakui bahwa Yesus lebih mulia dari apapun juga. Sebab Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati.